Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Hasan dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama yakni penulisan huruf. Penulisan huruf terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yakni huruf abjad. Huruf abjad merupakan huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia dan terdiri dari 26 huruf, dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Lalu yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia dan terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf A, E, I, O, dan U. Nah, dari kelima huruf ini ada satu huruf yang unik, yaitu huruf E, karena dia mempunyai 3 cara pelafalan yang berbeda. Di sini saya akan langsung mencontohkan 3 pelafalan tersebut menggunakan contoh kata dan kalimat. Pelafalan yang pertama itu ada contoh katanya teras. Jadi huruf E di sini dilafalkan dengan E, teras. Contoh kalimatnya anak-anak bermain di teras. Lalu pelafalan yang kedua ada pada kata seri. Jadi huruf E di sini dilafalkan dengan seri gitu. Contoh kalimatnya kami menonton film seri petualangan di bioskop. Lalu yang ketiga ada pada kata seri. Jadi huruf E di sini pada kata seri itu dilafalkan dengan E gitu, seri. Contoh kalimatnya pertandingan sepak bola tadi sore berakhir dengan seri. Lalu berikutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf abjad yang tidak termasuk dalam huruf vokal. Jadi karena tadi huruf abjad itu ada 26 dan huruf vokal itu ada 5, jadi huruf vokal terdiri dari 21 huruf. Lalu berikutnya ada huruf diftong. Huruf diftong merupakan gabungan dari 2 huruf vokal yang menghasilkan satu bunyi huruf. Nah, huruf diftong ini terdiri dari 4, yaitu gabungan antara huruf A dengan I, A dengan U, E dengan I, dan O dengan I. Contoh katanya ada pandai, harimau, survei, dan amboy. Lalu berikutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan merupakan gabungan dari 2 huruf konsonan yang menghasilkan satu bunyi huruf. Terdiri dari 4 huruf konsonan, yaitu gabungan dari huruf K dengan H, E dengan G, N dengan Y, dan S dengan Y. Contoh katanya ada khusus, bangun, nyata, dan masyarakat. Oke, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman dari anggota kelompok 2. Halo semuanya, saya Luna Dewi Lestari dengan NPM akhir 097. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai huruf kapital. Yang pertama itu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya seperti apa kabarmu, kamu di mana, kamu lagi apa. Itu semua huruf depannya kapital. Lalu yang lainnya huruf kecil. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, Luna Dwi, L-nya besar dan D-nya besar. Terus ada Fatima Zahra, F-nya besar dan A-nya besar. Lalu yang ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya seperti ibu bertanya kepada anaknya, kamu mau kemana nak? Nah, kalimat kamu itu K-nya besar. Lalu anak menjawab, aku mau main ibu.
Nah, di situ kalimat aku itu maksud saya kata aku itu A-nya besar, lalu yang lainnya kecil. Selanjutnya yang keempat, ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk untuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam I-nya besar, Kristen K-nya besar, Hindu H-nya besar. Terus ada Allah, A-nya besar, ada kitab suci Al-Quran, A-nya besar, Alkitab, A-nya besar. Lalu yang kelima, ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Ahmad Yani, Haji Salman. Lalu ada gelar akademik, contohnya seperti Profesor Dr. Maulana SHMH. Pada kata profesor atau gelar profesor itu P-nya besar, lalu gelar doktor D-nya besar, lalu nama orang huruf pertamanya besar, lalu yang terakhir ada gelar yaitu SH dan MH, itu huruf kapital semua karena itu merupakan suatu gelar akademik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Quinaya Dewi Mareta dengan NPM 2516051018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penulisan huruf kapital. Jadi, di dalam penulisan huruf kapital itu ada yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti dengan nama orang, nama instansi, dan nama tempat. Contohnya seperti Perdana Menteri Nehru dengan setiap katanya berawalan kapital. Lalu ada Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti bangsa Indonesia dengan kapital di bagian Indonesia I. Lalu ada suku Lampung dengan kapital L. Lalu ada bahasa Jawa dengan kapital J. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya seperti tahun Hijriyah dengan kapital H, bulan Agustus dengan kapital A, lalu hari Jumat dengan kapital J. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya seperti konferensi Asia Afrika, itu yang dimana setiap katanya berawalan huruf kapital. Lalu ada Perang Dunia II, lalu ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, itu sama saja dengan berawalan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya seperti Lampung, Asia Tenggara, Pulau Komodo yang dimana setiap katanya berawalan huruf kapital. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Khayal Salsabila dengan NPM akhir 083. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai huruf kapital yang saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya kepada teman-teman saya, yaitu Quinaya dan juga Luna. Yang 10 ada huruf kapital yang digunakan dalam nama organisasi, kemudian nama lembaga, kemudian nama negara ataupun suatu dokumen. Contohnya seperti Republik Indonesia. Yang kita ketahui adalah Republik Indonesia adalah suatu negara yang
kita harus menggunakan huruf kapital di depannya, seperti R-nya itu besar untuk Republik dan Indonesianya I-nya besar untuk Indonesia. Kemudian ada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Itu yang kita ketahui adalah satu organisasi yang memang mengharuskan kita untuk menggunakan huruf kapital di depannya. Kemudian ada lagi seperti negara Rusia, negara Indonesia, atau negara mana atau dimanapun itu menggunakan huruf kapital di depannya. Seperti lembaga, seperti Kementerian Pertanian, itu yang kita ketahui adalah K-nya besar dan P-nya besar. Jadi menggunakan huruf kapital yang seperti lembaga, negara, ataupun organisasi. Kemudian yang kedua adalah huruf kapital yang digunakan untuk judul, kemudian tema ataupun judul buku, artikel, kemudian judul majalah ataupun surat kabar. Nah, contohnya seperti dia agen dari surat sinar Mas gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada suatu judul atau suatu dari surat kabar, contohnya seperti website misalnya atau artikel-artikel, itu menggunakan huruf kapital di depannya gitu. Kemudian yang selanjutnya dan terakhir adalah penggunaan huruf kapital pada pangkat atau gelar seseorang, seperti misalnya SPD, sarjana pendidikan, yang kita ketahui adalah S besar, P besar, dan D kecil. Kemudian yang kedua itu ada misalnya SH atau sarjana hukum, S-nya besar, H-nya besar, yang diikuti dengan nama misalnya Ananda Khaila Salsabila, sarjana hukum, Ananda Khaila Salsabila, S besar, titik H besar, seperti itu. Atau misalnya Ananda Khaila Salsabila, sarjana pendidikan, seperti Ananda Khaila Salsabila, S titik, P besar, dan D kecil, seperti itu. Mungkin itu saja untuk huruf kapital yang menjadi bagian saya, nomor 10 dan sampai 12. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring tidaklah sembarangan, melainkan diatur dalam 3 fungsi penulisan yang spesifik dan wajib ditaati. Yang pertama, pencantuman identitas sumber acuan. Kaidah ini mengharuskan kita untuk menggunakan huruf miring ketika kita menyebutkan atau mengutip judul sebuah buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dijadikan rujukan dalam teks. Aturan format ini berlaku mutlak baik saat penyebutan di dalam narasi utama maupun ketika penulisan entry di dalam daftar pusaka, bibliografi di bagian akhir tulisan. Penerapan dalam narasi, misalnya kita ingin menyampaikan bahwa saya telah selesai membaca buku penting berjudul Salah Asuhan, yang merupakan karya sastra klasik dari pengarang ternama Abdul Muiz. Kemudian kita menjelaskan konteks historis. Diketahui bahwa majalah Pojangga Barwe memiliki peran signifikan dalam menyebarkan dan menggelorakan semangat kebangsaan di kalangan intelektual muda. Selanjutnya, informasi spesifik yang diangkat adalah kabar mengenai peristiwa krusial tersebut muncul dan dimuat dalam laporan harian yang diterbitkan oleh Surat Kabar Cakrawala. Penerapan dalam daftar pustaka. Saat menyusun daftar pustaka, format huruf miring ini sangat viral. Contohnya, Pusat Bahasa titik 2011 2011 titik Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, depannya besar semua. Edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta titik 2 Gramedia Pustaka Utama titik penamaan kamus sebagai sumber acuan utama diwajibkan untuk dimiringkan seluruhnya. Yang kedua, penekanan makna dan pengkhususan elemen bahasa. Huruf miring memiliki peran sebagai alat penekanan atau emfasis yang digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan suatu elemen linguistik. Elemen yang dimaksud bisa berupa satu huruf tunggal, bagian tertentu dari sebuah kata, satu kata penuh, atau bahkan sekelompok kata frasa yang terangkai dalam sebuah kalimat. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pada nilai penting elemen tersebut. Penerapan pada elemen bahasa. Sebagai contoh demonstrasi, kita dapat menguraikan
Perlu diingat bahwa huruf terakhir yang mengakhiri kata abad adalah huruf D. Dalam suatu konteks, perlu dijelaskan perbedaan peran subjek. Ia tidak berada dalam posisi pasif sebagai pihak yang diantara, melainkan mengambil peran aktif sebagai pihak yang mengantar. Kemudian, kita mempersempit fokus pembahasan, di mana untuk menyusun sebuah kalimat yang menggunakan secara tepat ungkapan idiomatik lepas tangan. 3. Penandaan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Kita wajib menggunakan huruf miring saat mencantumkan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa daerah tertentu atau bahasa asing. Baiklah, nanti akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adela. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan huruf miring yang telah disampaikan oleh Alvero. Konveksi untuk membedakan leksikon tersebut dari bahasa pengantar utama atau bahasa Indonesia. Penerapan pada istilah non-standar sebagai contoh kebudayaan, upacara adat, peusijek yang artinya secara harfiah adalah tepung tawar, merupakan ritual yang sangat menarik atensi dari wisatawan asing yang sedang berkunjung ke wilayah Nangro Aceh Darussalam untuk keperluan taksonomi. Nama ilmiah atau nama Latin bagi buah manggis secara spesifik adalah Garcinia marxostana. Dalam ranah filosofi, istilah asing Weltanschauung dari bahasa Jerman memiliki makna yang mendalam, yaitu pandangan dunia secara keseluruhan. Dan yang paling sering dijumpai, frasa historis Bhinneka Tunggal Ika telah diangkat dan dijadikan sebagai semboyan fundamental yang mempresentasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterangan tambahan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengecualian nama diri. Meskipun akar katanya berasal dari kata asing atau bahasa daerah, penulisan nama diri seperti nama pribadi seseorang, nama lembaga resmi, atau nama organisasi tetap harus tulis tegak, tidak perlu dimiringkan. Yang kedua, penandaan naskah konvensional. Apabila naskah dibuat secara manual, baik ditulis tangan maupun diketik dengan mesin tik kuno atau bukan menggunakan software komputer, maka bagian yang dimaksud untuk dicetak miring harus ditandai dengan menggarisbawahi bagian tersebut sebagai petunjuk untuk editor. Yang ketiga, kutipan langsung utuh. Jika terdapat sebuah kalimat utuh atau blok teks yang seluruhnya berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip secara langsung atau verbatim dan dimaksud ke dalam teks utama berbahasa Indonesia, maka keseluruhan kutipan tersebut harus dicetak miring. Penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal sebagai mana huruf miring juga memiliki dua fungsi penting dan terstruktur dalam penulisan. Yang pertama, penegasan bagian yang sudah dimiringkan. Huruf tebal secara khusus dimanfaatkan untuk menegaskan kembali atau menonjolkan suatu bagian tulisan yang sebelumnya telah dihadapkan dengan format huruf miring. Ini berfungsi sebagai penekanan tingkat kedua yang sangat kuat. Yang kedua, penerapan atau penegasan ulang. Sebagai contoh untuk ditegaskan bahwa kombinasi huruf DH seperti yang ditemukan pada kata Ramadan bukanlah bagian yang diakui atau terdapat dalam kaidah baku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EBI. Selanjutnya perlu diklarifikasikan bahwa kata ET yang menjadi bagian dari ungkapan Latin ora et labora memiliki pandanan makna yang jelas, yaitu dan dua, penandaan struktur dan organisasi karangan. Huruf tebal dapat diaplikasikan untuk secara visual menyoroti dan membedakan bagian-bagian hierarkis dalam suatu karangan, termasuk penamaan, judul buku, judul bab, atau judul subbab yang lebih spesifik. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Adinda Azkianika Cahyani Nasution dengan NPM akhiran 082 akan menjelaskan materi tentang penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal, sebagaimana penggunaan huruf miring, juga memiliki dua fungsi penting dan terstruktur dalam penulisan. Yang pertama, sebagai penegasan bagian yang sudah dimiringkan. Huruf tebal secara khusus dimanfaatkan untuk menegaskan kembali atau menonjolkan suatu bagian tulisan yang sebelumnya telah dihadapkan dengan format huruf miring. Ini berfungsi sebagai penekanan tingkat kedua yang sangat kuat. Penerapan penegasan ulang, sebagai contoh, harus ditegaskan bahwa kombinasi huruf DH seperti yang ditemukan pada kata Ramadan bukanlah bagian yang diakui atau terdapat dalam kaidah baku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Selanjutnya, perlu diklarifikasi bahwa kata et yang menjadi bagian dari ungkapan Latin ora et labora memiliki padanan makna yang jelas, yaitu dan. Fungsi yang kedua adalah sebagai penanda struktur dan organisasi karangan. Huruf tebal dapat diaplikasikan untuk secara visual menyoroti dan membedakan bagian-bagian hierarkis dalam suatu karangan, termasuk penamaan judul buku, judul bab utama, atau judul subbab yang lebih spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Putriari dari Rek A dengan 3 NPM terakhir 086. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai singkatan. Singkatan sendiri menurut KBBI ialah suatu kependekan dari gabungan beberapa huruf seperti misalnya DPR, KKN, KTP, KKR. Dengan demikian, semua kependekan kata dan frase itu dapat digolongkan dalam singkatan. Singkatan juga berasal dari sesuatu yang dipendekkan. Dalam KBBI, akronim merupakan salah satu dari singkatan. Karena akronim sendiri ialah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata dan bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Seperti Maijen, singkatan dari Mayor Jenderal, rudal, singkatan dari peluru kendali. Tidak ada singkatan yang diawali dalam huruf Q, X, dan Z. Itu cukup sangat minim. Ada pula beberapa contoh yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, singkatan nama orang, sapaan, atau gelar atau pangkat yang diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan itu sendiri. Seperti gelar SAB, Sarjana Administrasi Bisnis. Yang kedua, singkatan penulisan nama orang dalam bentuk inisial. Seperti nama saya sendiri, Sera Putriari, yang dituliskan S.P.Y. Yang ketiga, singkatan yang masuk akronim dengan terdapat huruf awal dan setiap kata ditulis menggunakan kapital. Seperti sekolah dasar ditulis SD. Lanjut, yang singkatan selanjutnya itu terdiri dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam penyusunan dokumen. Seperti HLM, YTH, atau bisa kita sebut halaman, yang terhormat, yang dia itu diikuti tanda titik di tiap akhirnya. Selanjutnya, singkatan yang biasa digunakan dalam penulisan suatu alamat, seperti JL, LT, atau biasa kita sebut jalan. LT itu pun penulisan diberikan dari titik. JL titik Maijen S. Parman, itu sebagai contoh. Selanjutnya, yang terakhir itu singkatan untuk ukuran satuan, takaran, dan timbangan. Itu seperti km, rupiah, itu bisa kita sebut rupiah, atau kilometer, desimeter, atau bahkan seperti timbangan-timbangan kilogram, seperti itu. Cukup yang dapat saya jelaskan mengenai singkatan. Semoga para audiens mengerti. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septi Putri Ramadhani dengan NPM akhir 098. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan akronim. Akronim adalah bentuk singkatan yang terbentuk melalui penggabungan huruf awal, suku kata, atau kombinasi keduanya dari deretan kata yang disingkat. Dalam bahasa Indonesia, dikenal 3 jenis akronim dengan aturan penulisan yang berbeda-beda sesuai dengan asal dan bentuk pembentukannya. Makna dari akronim merupakan makna sesungguhnya yang terkandung dalam kata tersebut, bukan hanya sekadar singkatan biasa. Akronim sering digunakan untuk menyingkat frasa yang panjang agar lebih mudah diingat dan diucapkan. Selain itu, akronim juga banyak dimanfaatkan dalam pembentukan nama lembaga, program, organisasi, dan semboyan, agar terdengar lebih menarik dan memiliki identitas sendiri. Tidak hanya itu, akronim juga sering digunakan sebagai media humor atau permainan bahasa yang kreatif. Dengan demikian, penggunaan akronim memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan dan dinamika bahasa, karena mampu membuat komunikasi menjadi lebih efisien, ekspresif, dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Sama halnya dengan penulisan singkatan,
Kaidah penulisan akronim yang benar juga mengacu pada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selain pedoman telah dijelaskan dalam sebelumnya, terdapat 2 kategori utama dalam penulisan akronim yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu 1. Penulisan akronim dengan huruf kapital di awal kata. Akronim yang berfungsi sebagai nama diri dan terbentuk dari golongan huruf maupun suku kata ditulis dengan huruf kapital di awal katanya. Ketentuan ini juga berlaku untuk akronim yang tersusun dari golongan beberapa suku kata dalam rangkaian kata tertentu. Contohnya yaitu Bulog, Badan Urusan Logistik, Suramadu, Surabaya, Madura, MAPIM, Majelis Bahasa Darussalam, Indonesia, Malaysia, Kaltim, Kalimantan Timur, Kowani, Kongres Wanita Indonesia, dan Sumbar, Sumatera Barat. 2 yaitu penulisan akronim dengan huruf kecil. Sementara itu, akronim yang bukan merupakan nama diri, baik yang dibentuk dari gabungan huruf awal, suku kata, atau kombinasi keduanya, ditulis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Penulisan seperti ini menunjukkan bahwa akronim tersebut berfungsi sebagai kata biasa, bukan sebagai nama khusus. Contoh penulisan jenis ini dapat ditemukan dalam berbagai istilah umum dalam bahasa Indonesia. Contoh penulisan ini yaitu sinetron merupakan singkatan dari sinema elektronik, puskesmas berasal dari gabungan kata pusat kesehatan masyarakat, rudal adalah akronim dari peluru kendali, tilang terbentuk dari singkatan dari bukti pelanggaran, iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, masing-masing akronim tersebut berfungsi untuk menyingkat rangkaian kata yang panjang agar lebih mudah diingat dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Serina Mareta. Saya dengan akhiran NPM 008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian unsur serapan. Kata serapan adalah kosakata dari bahasa asing atau bahasa daerah seperti Inggris, Portugis, Belanda, Arab, Sanskerta, Jawa, dan Sunda, yang kemudian ejaan dan penulisannya disesuaikan dengan pelafalan orang Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur terapan terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Unsur serapan asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan shuttlecock. Unsur itu digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya dengan lafaz seperti bahasa asing. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur serapan yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya atau disesuaikan dengan pedoman umum, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contohnya, akuarium menjadi akuarium, fotokopi menjadi fotokopi, kristal menjadi kristal. Sekian sedikit materi dari saya, terima kasih. Saya Zahra Aziza dengan akhiran NPM 137 akan melanjutkan materi dari Serina. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah banyak yang memakai kata serapan karena mereka menganggap bahwa menggunakan kata serapan akan menjadikan kita seseorang yang keren ataupun gaul. Nah, unsur serapan berdasarkan prosesnya diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, adopsi, yaitu proses penyerapan bahasa asing yang dipungut secara utuh tanpa mengubah ejaan bahasa Indonesia.
Yang kedua ada adaptasi, yaitu proses penyerapan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya seperti option jadi opsi, organization jadi organisasi gitu ya. Yang ketiga ada pungutan, terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing kemudian dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti try out, di Indonesia uji coba. Lalu ada overlap, di Indonesia tumpang tindih ya. Yang terakhir ada kreasi. Cara kreasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada pada sumbernya, lalu dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Meskipun sekilas mirip penerjemahan, tetapi aslinya memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip penerjemahan. Nah, contohnya seperti efektif, di Indonesia berhasil, guna, ya kan? Lalu, macam-macam unsur serapan. Menurut Bu Ebi, unsur serapan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, unsur serapan yang belum sepenuhnya disesuaikan atau belum baku. Nah, kata serapan ini masih mempertahankan bentuk aslinya dari bahasa sumber karena sudah umum digunakan atau belum memiliki padanan baku dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada unsur serapan yang disesuaikan atau sudah baku. Nah, unsur ini sudah mengalami penyesuaian ejaan dan lafal sehingga sepenuhnya menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Penyesuaian ini dilakukan agar sesuai dengan sistem fonologis dan morfologis bahasa Indonesia. Contohnya seperti dalam bahasa Inggris aktif, di Indonesia juga aktif gitu. Terima kasih.